What's up? Ketemu lagi dengan saya. Hari ini yang mau saya bahas ini yang buat teman-teman yang ingin saya sampaikan. Karena buat saya rasa penting sekali ini. Jadi video pertama kedua saya yang saya bahas corona kan, corona saya bahas. Tapi kali ini males gua bahas soal corona karena ya biarkan aja lah, tergantung masyarakat Indonya disiplin atau enggak, ya kan. Terus juga yang saya lihat yang lebih harus masyarakat persiapkan itu adalah yang lebih bahaya dari corona sebenarnya, krisis. Jadi kali ini krisis itu bukan seperti 98, ini tsunami krisis. Dan yang saya bahas kali ini yang lebih agak kita takutkan adalah bukan ekonomi, krisis pangan. Nah, video ini spesial saya buat kalian teman-teman, atau siapa yang lihat video ini, saya juga minta kalian share karena ini gampang dikalkulasi, oke? Krisis ini sampai sekarang mau alih ekonomi, alih apa, belum temukan jalan solusinya. Gimana ngadapin ini? Tiap negara pusing. Tinggal lihat siapa yang runtuh, yang bangkrut, ya kan? Tapi satu sisi dari pengalaman selama saya hidup dan krisis yang terjadi di Indonesia itu, saya mau berbagi apa yang harus kita siapkan, ya kan? Mungkin Anda yang lahir tahun 90-an atau tahun 2000, anak muda, Anda nggak tahu, dengar baik-baik video ini. Karena era saya yang saya udah ngadapi, ya kan, di saat tahun 82 bukan inflasi lagi, devaluasi, di mana orang tua saya juga mengalami kebangkrutan dan hidup susah. Dari semua peristiwa krisis yang kita hadapin, ini saya mau berbagi apa yang harus kita persiapkan. Dan perkembangan dunia. Jadi kali ini bukan krisis ekonomi aja, yang saya takutkan ada krisis pangan. Karena apa? Karena dunia nggak produksi, tiap negara nggak gerak di lockdown. Maka dari video awal saya itu, saya nggak setuju dengan lockdown itu, karena efek dominonya itu sangat berbahaya. Ini saja kalau apalagi seperti Indonesia, walaupun nggak dikarantina dengan PSBB, semi karantina lah buat saya ya, itu juga efeknya ke depan sangat bahaya. Karena sekarang diributkan semua alih-alih itu, mau dia dari bidang medical, dia mau profesor apaan atau dia ekonomi, mereka cuma kalkulasi efek dari krisis ini, tapi masih banyak hal yang nggak mereka pertimbangkan. Dengan krisis kalau ditambah dengan bencana alam, ya kan? Karena kita harus lihat satu sisi lagi, ini bencana alam pasti bakal terjadi dengan kondisi suhu bumi, inti bumi yang semakin panas, ya ke depan bakal terjadi. Nggak usah lu tanya apa, nggak perlu kita nonton itu apa, ramalan atau apa, edukasi, lihat perkembangan, semua bisa dibuktikan dengan sains, dengan penelitian. Jadi untuk warga Indonesia, saya benar-benar tegaskan, saya sarankan, tinggalkan berita-berita politik mulai sekarang. Jangan lihat berita politik, jangan lihat itu apa, mau lu agama apa aja yang ini akhir zaman atau apa, bullshit semua, oke? Siapkan diri kalian hadapi krisis ini. Pertama, krisis pangan. Karena negara kita, kekuatan pangan kita sangat lemah, ya kan?
saya kasih contoh gampang, gak usah pangan aja. Sekarang saja yang namanya kondom buat ngewek, maaf gua pakai bahasa pasaran biar kalian lebih cepet ini ya. Kondom saja krisis nggak ada barang, ya. Jadi persiapkan diri. Buat yang suka boros-boros harus benar-benar hemat sekarang. Buat yang punya lahan tanah, tanami apa saja. Yang punya modal, yang masih ada modal, yang nggak tahu mau ngapain, saran saya investkan dana kalian di pertanian perkebunan. Itu yang akan membantu kalian. Karena pengalaman dari zaman, kalau kalian belajar histori juga lihat ya, nggak ada krisis pangan pun kalau krisis ekonomi itu agriculture yang menjanjikan. Tapi kalau kali ini bakal terjadi krisis pangan sebagian negara. Diakibatkan sudah krisis dengan tambah bencana alam lagi ke depan. Banyak hal-hal yang menakutkan. Tapi kalau Anda persiapkan diri dengan rencana matang, what you gonna do, apa yang akan Anda lakukan. Yang saya beri masukan sekarang adalah invest ke pertanian, ke perkebunan. Buat perikanan, nelayan juga boleh. Kalau bisa mulai sekarang tangkepin ikan, beli freezer, dibekuin dulu. Karena hitungan saya bulan 6, bulan 7 puncak-puncak krisis, kalian boleh lihat. Indonesia akan umumkan ekonomi Indonesia stagnan. Dan kalau ditambah bencana, krisis pangan terjadi. Oleh karena itu ingat pepatah orang zaman dulu, siapkan payung sebelum hujan. Ini benar-benar serius. Benar-benar saya buat video ini untuk saranin teman-teman, persiapkan diri kalian. Ada sedikit lahan pun kalian tanamin. Tanamin apa aja. Bukan sekarang lagi hambur-hambur uang atau bagi-bagi makanan ini itu. Kemungkinan pun jangan kalian pikir nanti nggak ada duit makan Indomie. Indomie pun bakal nggak ada karena bahan kita tepung terigu ganda itu impor. Negara lain yang impor kalian nggak produksi. Jadi yang buat siapapun warga desa, tanamin, bisa tanam ubi, tanam ketela, apa aja. Buat yang satu iman dengan saya, kalau kalian punya duit, ya kan, beli bot, tangkap ikan, simpan. Kalau kalian mau bantu suatu saat krisis pangan, orang nggak ada makan, kalian bantu tuh, kasih ikan biar ada protein. Itu bakal terjadi. When? I don't know. Tinggalkan semua berita, jangan lihat-lihat berita politik. Biarkan mereka main politik, ya kan, serahkan. Kalian delete sama pemerintah ini. Pemerintah ini bukan pemerintah kotor, pemerintah bersih. Ya di mana banyak kekurangan ya harus dimaklumi, tapi pemerintah terus memperbaiki diri. Kalau lihat dari segi pemimpin dunia banyak negara sekarang, boleh dikatakan pemimpin negara kita ini sekarang jauh lebih baik dari banyak pemimpin negara lain. Kalian ya harus sadar itu. Jangan lihat-lihat isu politik, fuck off dengan politik, ya. Terus dengan para pemimpin agama yang nggak benar, yang ini akhir zaman, yang pokoknya berita-berita menakutkan jangan dilihat, berita negatif jangan dilihat. Fokus pada diri kalian, keluarga kalian. What you gonna do if that time coming? Kalau krisis pangan terjadi buat kalian, apa yang itu yang kalian harus pikirkan sekarang. Itu jauh lebih penting. Persiapkan diri, planning baik-baik. Yang saya bisa sarankan, tanam apa saja, ya. Belajar hidroponik. Kalau bisa anak-anak bangsa mulai sekarang, ya, buah-buah atau sayur bukan menurut musim. Kalau bisa tiap tahun bisa produksi, entah durian kamu, mangga kamu, atau apa saja, ya, entah itu padi, entah itu apa aja yang tidak harus ikut musim lagi. Teknologi, pelajari anak-anak bangsa Indonesia. Itu yang akan membantu negara kita, ya. Camkan video saya ini, kalian simpan. Tidak perlu orang-orang
entah itu paranormal atau apa, ahli agama, oh ini kuasa. Tidak ada akhir zaman, bullshit dengan akhir zaman. Bisa dilihat, bumi ini lagi diriset. Kenapa? Ulah manusia itu di drill minyak, ya kan, digali, ya kan. Saya kasih contoh Lapindo. Oh, kalau kalian yang bego, yang nggak itu, oh ini hukum alam, oh ini karma. Itu karena kelakuan manusia. Karena si Bakri itu dia ngedrillnya itu melebihi kapasitas kemampuan mereka, jebol, pecah, hancur, jadi bencana alam. Ulah manusia. Nah ini apa yang akan terjadi? Bencana pasti terjadi, ledakan atau apa. Ini saya kasih logika buat kalian, ya. Kalian ambil satu buah, ya, itu kalian bolong-bolongin atau kalian kasih misalnya kayu nih, ya. Kayu ini kalau rayap, jebol-jebolin, akhirnya hancur kan. Nah bumi ini lagi ini dia susut balik, di mana lubang-lubang yang udah di drill, akhirnya nah terjadilah nanti bencana alam, entah itu gempa, entah itu gunung meletus, entah itu tsunami, entah itu banjir, longsor, ya kan. Itu kena ulah semua manusia. Semua bertanggung jawab, apalagi bumi kita Indonesia, berapa banyak diambil. Contoh aja, penggali-penggali tambang liar, itu udah berlobang-lobang itu, maka nanti akan runtuh gempa. Jadi nggak ada akhir zaman. Selama manusia masih banyak yang menyembah kepada yang maha kuasa, nggak ada akhir zaman. Yang ada ya mungkin ya Allah izinkan, Tuhan itu izinkan ini terjadi karena apa? Dosa-dosa kita juga, kemunafikan. Nah saya ingatkan juga buat yang suka jual-jual ayat, jual agama, ini saatnya, ya. Sekalian masyarakat harus edukasi, pakai logika, jangan gampang terdengar, oh ini apa. Terus saya lihat banyak tuh Indo tuh paranormal nangkapin jin, oh ini karena ini covid, ini karena ini. Fuck off, jangan bodoh lagi, ya. Apapun yang terjadi itu kehendak Allah yang di atas, Tuhan yang di atas. Tapi manusia kalau tahu, persiapkan diri, ya kan, rencana, dan minta bimbingan dari yang atas, guidance, dengan cara perbanyak doa, bertobat buat yang udah banyak buat dosa, yang jual-jual agama, ya kan. Nggak mau tau agama apa, sama aja di Indo, segala macam agama, banyak yang nggak bener yang jual-jual agama, ya kan. Nggak agama apa aja bisa dilihat. Kerjalah jadi manusia tuh pakai logika, ya. Jangan cuma terima-terima, pelajari apapun berita yang banyak. Tapi untuk kali ini saya buat video ini, saya ingatkan buat teman-teman sekalian semua, tinggalkan, gak usah lihat berita isu-isu politik atau apa, biar pemerintah yang atur. Jangan lihat apa para pemimpin agama, entah itu dia ulama, entah dia pendeta atau apa, yang cerita-cerita akhir zaman lah, yang menghasut doktrin ini itu, jangan dengar, tutup buku. Buat temen yang suka ngepost itu, stop it, jangan share yang begitu lagi, ya kan. Mau lihat, cari ulasan agama yang benar, yang mempertebal iman, yang membuat kita kuat, ya kan. Cari yang benar, dan usaha. Jalan satu-satunya kalau kalian mau lewat krisis ini, harus kerja keras, nggak boleh give up, ya kan. Kenapa? Buat saya nggak suka lockdown. Kenapa? Efek dari domino itu. Kalau kalian nggak percaya, kalian catat, sebelum nanti sampai krisis di puncaknya, berapa korban corona. Tapi setelah itu efeknya, kalian catat berapa banyak orang mati, ya. Manusia jadi pembunuh. Karena bunuh apa? Bunuh anak sendiri. Bakal banyak aborsi. Karena apa? Nggak bisa. Jangankan mau ngelahirkan anak, ngidupin diri sendiri nggak mampu. Sampai krisis begitu, itu bakal terjadi kalau kita hitung efek-efeknya, ya. Karena apalagi orang Indo disuruh stay home, ya, buat anak, kondom nggak ada barang, ya kan. Nah udah tuh bingung sekarang, nggak bisa pelihara anak.
itu bakal terjadi. Yang kondisi ini tanpa Anda sadari, ya, dengan lockdown begitu banyak bakal kejadian. Catat berapa banyak orang akan lakukan aborsi. Kedua, bunuh diri. Ketiga, kriminal. Kerusuhan bakal terjadi. Ini buat etnis sama-sama orang Chinese, ya, hati-hati. Karena saya udah tahu, pelajari sejarah dari masa apa kita orang Chinese selalu jadi sasaran. Ya, walaupun gimana kita bela negara kita, tetap kalau mereka udah krisis, selalu orang Cina jadi sasaran. Satu alasan saya ninggalkan Indonesia itu karena udah saya tahu. Tapi walaupun saya ninggalin Indonesia, saya pertahankan warga negara saya karena saya benar-benar cinta Indonesia. Saya nggak pernah ganti warga negara saya. Jadi apa yang bisa saya kontribut, ya inilah dengan alasan, dengan buat video ini, saya ingin memberi edukasi buat kalian. What gonna happen next? Ya, ada hal yang lebih mengerikan dari corona ini di depan mata yang sedang menunggu kalian. Jadi stop main TikTok lah, pamer-pamer apalah ya. Hidup hemat dan planning baik-baik kalian hadapi krisis ini, karena ini krisis bukan kayak 98, bisa berkali lipat bahayanya, ya. Yang bahaya krisis pangan, nggak ada makan kalian walaupun lu ada duit nanti, ya. Baik-baik planning. Yang punya duit beli tanah, tanamin, buat invest panjang ke depan. Tanam buah-buah yang untuk jangka panjang. Yang ada ladang sayur, tanamin apa saja. Ya, ini pesan saya. Percaya nggak percaya, kalian simpan video ini, kalian lihat apa yang akan terjadi. Saya hanya bisa mengingatkan dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya perbincangkan dengan teman-teman saya. Saya bukan orang terpelajar, tapi saya selalu belajar dengan teman-teman saya yang orang terpelajar. Mereka entah, walaupun saya pernah hubungi seorang ahli ekonomi, karena dulu bekas customer saya, dia spesial kalau dulu lihat dia di Fox TV bicara soal ekonomi juga tentang saham, ya. Saya sempat nelpon dia aja stuck. Mike, how do you think this time? I have no idea, man, dia bilang. Even me, my money stuck. Duitnya stuck in di stock market. Kan nggak pernah ini. Bagaimana mereka kalkulasi? Makanya apa yang tahu saya ingin share, saya tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bukan karena saya peramal, saya pelajari apa yang dan pengalaman yang pernah saya hadapin, dan segala kita pantau kejadian dunia. Kebetulan karena saya sudah pernah hidup, ya, saya bukan cerita kayak politisi Indonesia, oh banding-banding Amerika ini, oh Eropa. Saya bukan berkunjung. Gua pernah hidup di Amerika belasan tahun. 28 state sudah saya jalanin di Amerika. Di Eropa saya udah hidup, di Inggris 5 tahun. Oke, sekarang saya di Jepang. Apa yang saya tahu, saya berbagi. Saya ingatkan buat kalian masyarakat Indo, teman-teman atau family, persiapkan diri baik-baik. Puncak krisis nanti dimulai paling enggak bulan Juni, Juli. Kalian lihat. Masih ada waktu sedikit, prepare yourself. Oke? Benar-benar persiapkan diri. Dan sujudlah, yang banyak dosa, tobatlah. Ya. Kerusuhan saya yakin pasti terjadi. Karena itu bangsa kita memang bangsa yang suka rusuh. Itu fakta, saya bukan mengada-ada. Bukti, histori semua ada, bisa di-download kerusuhan di Indonesia. Dan sasarannya etnik kita. Saya berbicara fakta. Hari ini saya buat video, saya nggak takut. Anda mau like, Anda mau protes, mau apa, mau tuntut pun saya siapin lawyer untuk ngeladenin. Oke, tapi niat saya cuma satu. Saya ingin kalian sadar, persiapkan diri baik-baik ngadapin krisis ini. Ya, untuk sementara PSBB, disiplin diri. Setelah itu aktivitas kembali, segera prepare diri kalian.
Ya, duit semakin kecil, jangan pegang duit cash, invest ke apa aja. Ya kan, banyak negara sekarang print duit. Seperti negara yang saya tinggal Jepang ini print duit, kemungkinan terakhir ganti mata uang. Itu kalau sampai worst skenario ke depannya. Nah, Indonesia gimana ahli ekonomi sama Presiden Jokowi, saya tidak tahu. Kalau ada yang connect, spesial buat daerah Aceh, teman-teman yang kenal sama gubernurnya atau sama, tolong sampaikan hal ini. Persiapkan masyarakat kita, termasuk yang di desa-desa, di kampung-kampung setelah PSBB ini, suruh mereka aktif kerja. Paling kasih distance dikit, galakkan mereka wajib pakai masker, karena kurva mau turunkan enggak. Untung saya lihat berita di Aceh udah agak menurun, banyak yang sembuh, syukurlah Tuhan masih jaga warga Aceh. Ya, udah harus aktivitas semua. Kalau enggak, fakta. Karena yang kita hadapi ke depan bukan ekonomi aja, krisis pangan. Hati-hati itu. Ya, dengan datangnya bencana itu banyak ahli ekonomi nggak kalkulasi ke sana. Dengan ada bencana gimana yang mereka kalkulasi, oh ini stock market jatuh gimana, ini bank gimana, oh ini efeknya begini. Tapi masih ada yang tanpa diperhitungkan, pangan. Kalau bencana gagal panen gimana, ya kan? Musim kering gimana, ya kan? Karena musim kering bakal terjadi dengan panas bumi ini, berapa negara itu bakal suhunya lebih tinggi dari musim panas sebelumnya. Jadi kalian harus hati-hati, persiapkan baik-baik. Semua pakai ilmu sains. Tidak ada ramalan-ramalan, oh akhir zaman ini bullshit. Don't be fucking stupid, oke? Okay? Maaf bahasa saya kasar, tapi saya ingin poinkan ke kalian, persiapkan diri baik-baik. Oke, sampai di sini video saya. Ingat, berlututlah, minta ditunjukkan jalan sama Allah, di guidance, oke, dibimbing sama yang di atas, hadapi krisis ini, dan kerja keras, disiplin. Only itu doa saya menyertai kalian, oke. Good luck for you guys everyone. Bye bye, thank you. Salam saya Rio dari Jepang, Tokyo. Cheers.